saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Dan saya akan sampaikan bagian firman Tuhan ini beberapa sesi untuk makin memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada kita tentang topik yang sangat penting, mendasar, dan berharga untuk menjadi bagian dari suplemen vitamin rohani bagi kita dalam menjalani kehidupan yang baik, benar, bertanggung jawab, serta hidup dalam kemenangan. Mari kita buka Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Ini ayat yang sebenarnya sudah sangat dekat di hati kita dan begitu populer dalam kehidupan kekristenan. Tetapi seringkali diabaikan, dipandang sebelah mata oleh orang-orang Kristen. Atau seringkali kurang dihayati, kurang dipercayai, kurang dipegang teguh dalam hidup kita masing-masing. Padahal ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat bisa membakar, mengobarkan semangat kita untuk tetap kita ini bersukacita dalam Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita Filipi 4 ayat yang keempat. Ini merupakan ayat hafalan bagi kita ya. Sekali lagi Filipi 4 ayat 4. Dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini begitu eksplisit, jelas, terang benderang, menegaskan kepada kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Tolong kita perhatikan, bersukacita. Saya ingatkan kepada kita saat ini, bersukacita yang dimaksud di sini karena orang-orang di dunia ini bisa bersukacita dengan sesuatu yang datang dari dunia ini. Itu sebabnya ditekankan di sini di dalam Tuhan. Jadi sukacita kita ini di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan di dalam Alkitab terkait dengan kata-kata di dalam Tuhan, tidak bisa dipisahkan ini terkait dengan relasi hubungan kita yang intim, indah, dekat, karib dengan Tuhan. Ini penting. Ada orang berkata, Pak Pendeta, ini ayat salah. Kenapa salah? Saya bilang. Kok dikatakan senantiasa? Senantiasa berarti bukan kadang-kadang. Senantiasa berarti bukan ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan. Berarti bukan hanya kalau saya dalam keadaan sehat, banyak berkat, maka aku bersukacita. No. Saya kasih tahu dan ingatkan kepada kita. Sukacita orang Kristen tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang setia, yang sedetik pun dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Dan perlu saya sampaikan kepada kita sebagai bentuk prolog atau pendahuluan. Ayat ini kita baca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hal ini menunjukkan penekanan betapa pentingnya, berharganya, luar biasanya hidup bersukacita. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita karena sukacita orang Kristen tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan sekeliling kita. Kenapa saya katakan demikian? Apa alasan argumentasinya? Saudara dikasihi Tuhan, kalau coba kita membuka satu lembar ke sebelah kiri, mari kita buka Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Filipi 1 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil.
Jadi ada sesuatu yang terjadi di dalam diri dan hidup seorang Rasul Paulus, dan dia tumpahkan apa yang dia alami itu melalui suratnya saat itu, dan kemudian dikirimkan kepada jemaat Filipi. Apa yang terjadi atas diri Paulus? Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Perhatikan baik Bapak Saudara. Rasul Paulus dipenjarakan karena Kristus. Bukan karena membunuh seseorang dengan pembunuhan berencana. Seperti yang sedang terjadi, berita viral sudah hampir 2 bulan saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus itu dipenjara karena Kristus. Karena Mesias anak Allah yang hidup. Karena memberitakan Injil, Evangelion, kabar baik, kabar yang menyelamatkan, kabar yang memulihkan, kabar yang menyembuhkan, kabar yang memerdekakan, kabar yang melepaskan. Itu dasarnya Rasul Paulus itu dipenjara. Jadi saya sampaikan kepada kita, sukacita orang Kristen tidak ditentukan situasi, kondisi, keadaan. Kenapa saya katakan demikian? Argumentasinya jelas. Rasul Paulus saat itu, dia tidak sedang berada di tempat yang aman, nyaman, tenang, bahagia, menyenangkan. Tidak. Dia sedang berada di penjara. Saya kasih tahu konteks penjara di zaman Paulus berbeda dengan konteks penjara di zaman sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Ini sebuah kritik juga, yang mana sudah menjadi realita kenyataan yang kita saksikan, kita baca melalui media televisi, media sosial, dan melalui bacaan-bacaan atau koran, apalah namanya, majalah dan seterusnya. Kalau konteks sekarang ada orang di penjara. Dulu ada yang namanya Gaius. Katanya dia di penjara, di sebuah penjara. Tapi ternyata dia nonton badminton di Bali. Bayangkan. Bisa leluasa. Konteks Rasul Paulus tidak, ketat. Ada aturan yang jelas, dan aturan yang jelas itu ditegakkan sedemikian rupa. Dan jangan lupa, Rasul Paulus tidak menghalangi dia bersuka cita oleh karena dia di penjara. Memang bukan karena melakukan sebuah tindakan kriminal atau kejahatan, oleh karena membunuh, korupsi, dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia dipenjara karena Kristus. Dia dipenjara karena berita keselamatan. Dia dipenjara karena kebenaran, karena dia menyebarkan firman Tuhan. Dan ada penolakan dari orang-orang yang tidak suka kepada Rasul Paulus. Tetapi dia berkata kepada jemaat Filipi, kalau Bapak Saudara nanti teliti, hanya 4 pasal ini Filipi. Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3, Filipi 4. Tapi sepanjang 4 pasal ini, 16 kali diulang kata-kata yang identik. Sukacita, sukacitaku, bersukacita, bersukacitalah. Dia ulang-ulang diwarnai kata-kata suratnya, isi suratnya dengan sukacita, bersukacita, bersukacitalah, sukacitaku. Saya mau menegaskan, kalau sebuah kitab diulangi kata-kata yang identik, sebenarnya itulah warna dari kitab itu. Itu warna yang mau ditegaskan dalam kitab itu. Sekalipun Rasul Paulus ada dalam penjara, tapi Rasul Paulus tidak ditentukan sukacitanya oleh situasi, kondisi, keadaannya yang ada dalam penjara. Penjara apa yang sedang melilit menimpa kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini? Ini perlu saya sampaikan. Penjara apa yang membuat kita bisa bersedih, berduka cita, tertekan, kehilangan kedamaian, kehilangan ketenangan, cemas, khawatir, bimbang, takut dalam hidup ini? Apa yang menyebabkannya? Saya kasih tahu, dengarkan kembali kalimat ini. Ini kalimat sederhana, tetapi jangan diremehkan, jangan diabaikan, jangan dipandang sebelah mata oleh kita. Buat kalimat masing-masing di status masing-masing. Kalau digerakkan Roh Kudus, digerakkan Tuhan, silakan buat.
Aku percaya Tuhan, aku dan seisi keluargaku, di mana sukacita kami tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Karena sukacita kami bukan bersumber dari dunia, tapi bersumber dari Tuhan yang empunya langit dan bumi. Katakan demikian. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan. Pertama tadi, sukacita orang Kristen tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan kita. Bukan. Yang kedua, orang Kristen bisa memberikan kekuatan, nasihat, masukan kepada orang lain sekalipun dia sendiri dalam keadaan bergumul, dalam keadaan mengalami masalah. Seperti Rasul Paulus ini. Masalahnya dia adalah dia di penjara. Oleh karena Kristus, oleh karena kebenaran, oleh karena Injil. Tapi hal itu tidak membatasi dia, tidak menghalangi dia, tidak membuat dia menjadi lemah dan putus asa untuk tidak berfungsi, bermanfaat hidupnya. Tapi justru di tengah-tengah dia di penjara, dia menorehkan tulisannya, menuliskan surat oleh bimbingan tuntunan pimpinan Roh Kudus, dan dia kirimkan suratnya kepada jemaat Filipi supaya jemaat Filipi bersukacita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa ajaib dan luar biasa keimanan Kristen. Ternyata kita yang punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, kita ini bisa dipakai oleh Tuhan secara efektif, efisien, optimal, maksimal untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat yang meneguhkan, mengokohkan, menguatkan orang lain, didasari oleh kasih karunia Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi terhalang menjadi berkat di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan, pergumulan, masalah, tekanan, persoalan kehidupan yang kita alami. Inilah kedahsyatan kita. Jadi jangan dibuat diri kita ini jadi kecil dan lemah, jadi memble. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan. Di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan apapun, kita tetap bisa menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Inilah kekuatan, keunggulan, keimanan Kristen. Tidak ditentukan situasi, kondisi, dan keadaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebelum saya masuk untuk season berikutnya, terkait dengan apa yang mendasari Rasul Paulus bisa berkata dengan lantang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa yang mendasari? Sebelum itu saya bahas, saya ulas kepada kita, karena itu dasar. Ibarat sebuah rumah, rumah itu menjadi kokoh, berdiri tegak, siap diterjang oleh angin, diterjang oleh hujan, diterjang oleh badai, karena pondasinya begitu kokoh dan kuat. Dasar kita bersukacita tentu dibongkar oleh sepanjang pasal-pasal surat Filipi ini. Tetapi sebelumnya saya sampaikan kepada kita, kenapa kita harus bersukacita? Bukan dulu apa dasar sukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Saya akan membaca dulu satu ayat yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Mudah-mudahan saya temukan Bapak Ibu Saudara. Kita buka dulu dalam Nehemia. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Saya sangat suka dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Nehemia 8 ayat 11. Mari ikuti bersama saya. Saya ulangi kembali. Nehemia 8 ayat 11. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka. Maksudnya Nehemia kepada bangsa Israel. Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Wow. Jangan kamu
bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tolong saya ralat Nehemia, bukan Yeremia Bapak Ibu ya. Nehemia, Nehemia 8 ayat 11. Nehemia 8 ayat 11. Bagian B, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kenapa kita harus bersukacita dalam hidup? Jawabannya Alkitab yang memberikan secara jelas kepada kita. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tadi Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4 kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berarti sukacita karena Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Alkitab memberikan konfirmasi penegasan, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan bagi kita. Saya ingatkan kepada kita, kalau kita dalam situasi hujan turun lebat, maka yang diperlukan adalah perlindungan. Supaya kita tetap bisa berjalan, berarti kita butuh payung. Tolong Bapak Ibu Saudara, jangan sampai sediakan payung sesudah turun hujan atau di saat turun hujan. Itu tidak berguna, sudah basah kuyup dulu, apalagi hujannya deras. Sediakan payung sebelum turun hujan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Artinya, sebelum ada tantangan, ada masalah, ada kesukaran, ada kesulitan, ada persoalan, dan lain sebagainya, sediakan payung kehidupan kita. Payung itu perlindungan yang melindungi kita supaya jangan kena hujan, supaya jangan basah kuyup. Nah, demikian juga perjalanan rohani kita. Jangan sampai kita berani menjalani kehidupan tanpa perlindungan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Salah satu di antaranya yang banyak diremehkan, dipandang sebelah mata oleh orang-orang Kristen adalah dia berani menjalani kehidupan dengan kemurungan, kemarahan, kesedihan, kedukaan. Saya kasih tahu, memang kalau kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintai karena sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, kita sedih dan berduka. Itu manusiawi, itu wajar. Tapi kalau terus-menerus nanti sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, kita ini tetap bersedih dan berduka cita. Saya kasih tahu, imun dalam tubuh kita ini menjadi lemah. Dan akan muncul berbagai sakit penyakit. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat dan dengarkan, perhatikan baik ini. Jangan engkau bersusah hati. Bukankah karena ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada persoalan yang kita hadapi, seringkali membuat kita menjadi gelisah, sedih dalam hidup ini. Tetapi saya mau kasih tahu, kemarin saya sudah sampaikan kepada kita, ada 3 jenis orang Kristen. Yang pertama, berjalan di atas masalah. Yang kedua, berjalan bersama masalah. Yang ketiga, berjalan di bawah masalah. Ikuti filosofi kalimat ini. Bapak Ibu Saudara di bagian yang mana? Berjalan di atas masalah. Yes, amin. Itulah yang digambarkan oleh Yesus, berjalan di atas air. Bukankah saat itu air ancaman, gelombang air ancaman bagi murid-murid? Tapi Yesus memakai air yang bergelombang itu menjadi jalan bagi murid-muridnya, menjadi jalan bagi Yesus untuk menghampiri murid-muridnya. Ini yang benar kekristenan. Kita meniru, mencontoh Yesus.
Air itu gambaran dari masalah, ombak yang merintangi, menghalangi laju perjalanan murid-murid. Tapi Yesus, dia turun dari bukit setelah selesai berdoa. Dia lihat kesukaran, kesulitan murid-muridnya. Justru dia memakai air yang bergelombang itu sebagai jalan untuk mendekati murid-murid. Yesus berjalan di atas air, bukan dibawa bersama air, bukan di bawah air. Tolong cerdas mengerti, memahami, air di situ adalah gambaran dan tantangan hidup kita. Karena konteks ceritanya begitu. Jangan berjalan di bawah masalah. Masalah menjadi tuan kita. Aku ditekan oleh masalah, aku ditindih oleh masalah, aku disiksa oleh masalah, aku dikendalikan, diperbudak, diperhamba oleh masalah. Jangan. Engkau dan aku anak-anak Allah. Anak-anak Allah diberikan potensi dan kuasa untuk berkemenangan dalam Tuhan. Bukan menjadi pengecut, kalah, tawar hati, putus asa, menyerah. Bukan. Alkitab berkata dalam kitab Roma, kita ini umat yang lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jangan hanya dinyanyikan. Hayati, percayai, lakukan, kerjakan, yakini. Kita ini umat lebih dari pemenang. Jangan berjalan di bawah masalah. Jangan berjalan bersama masalah. Itu akan memperlambat kita. Karena apa? Terseok-seok perjalanan kita. Gak efektif, gak efisien, gak optimal, gak maksimal. Berjalanlah di atas masalah. Realita kenyataan ada masalah. Tapi jangan sampai masalah membuat kita bersusah hati. Karena sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan bagi kita. Itu sebabnya mulai hari-hari kita, aku sangat bersuka cita, bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa atas hari baru, udara segar, napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, atas segala hal yang terbaik Engkau sudah siapkan dalam hidupku sepanjang hari ini. Aku sangat bersuka cita karena Engkau yang bersama dengan aku menjalani kehidupan ini. Dan apapun yang menjadi tantangan di depan, aku akan keluar sebagai pemenang. Karena hati yang arif dan bijaksana Engkau berikan kepadaku untuk menjadi pemenang dan meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kalau saudara membandingkan Nehemia 8 ayat 11 ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jangan engkau bersusah hati, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Jadi perlindungan dan kekuatan itu dipadukan, disatukan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita dalam hidup ini ada banyak serangan, tantangan, kesulitan, kesukaran. Kalau sampai kita tidak punya perlindungan, tidak punya kekuatan, ibarat kita dikelilingi oleh musuh, tapi tembok pertahanan kita telah jebol, telah rontok, telah runtuh, maka kita siap dimangsa. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Saya baca dulu untuk kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Salah satu diantaranya adalah jangan pernah sirna, jangan pernah pudar, jangan pernah hilang lenyap sukacita dalam diri kita. Itu kesadaran untuk berjaga-jaga. Sukacita karena Tuhan itulah benteng pertahanan, benteng perlindungan, benteng kekuatan yang menjamin kemenangan dalam diri kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang loh Saudara yang dapat ditelannya.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menang penderitaan yang sama. Saudara dikasih Tuhan, saya kasih tahu, dengarkan baik. Kalau kita ini sedang bersedih, sedang berduka, sedang putus asa, tawar hati, kecewa, marah, emosi, putus asa, menyerah. Saya kasih tahu, kita ini sangat mudah. Pikiran kita, hati kita, telinga kita dibelokkan oleh suara-suara lain. Udahlah, putus asa aja kamu. Udahlah, bunuh diri aja. Udahlah, ambillah, belilah baygon rasa stroberi. Gak apa-apa. Ada suara-suara lain nanti. Karena apa? Kita kehilangan sukacita, terpisah relasi hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita menjadi pribadi yang semakin dirongrong, dirusak, mengalami erosi, pengikisan, baik iman, kasih pengharapan. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa saya membahas tentang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, apalagi ada kata senantiasa. Senantiasa berarti tidak ada saat, tidak ada waktu, tidak ada peluang, tidak ada situasi, tidak ada kondisi, tidak ada keadaan di mana saudara dan saya tidak bersukacita. Kenapa hal itu menjadi penting? Sukacita karena Tuhan atau sukacita di dalam Tuhan, itulah perlindungan bagi kita. Itulah benteng pertahanan bagi kita. Itulah kekuatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kehilangan sukacita. Berarti kalimat ini ingin menegaskan kepada kita, kalau orang kehilangan sukacita, maka dia menjadi orang yang kehilangan perlindungan, kehilangan pertahanan, kehilangan kekuatan. Ngeri hidup ini. Padahal firman Tuhan berkata, kita hanya mampu menjalani kehidupan berkemenangan ketika kita ada berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dengan kita bersukacita. Saya baca satu ayat lagi. Sebelum kita masuk besok kepada dasar kita bersukacita. Dasar itu sangat penting. Saya buka dulu. Mazmur 37. Ayat ini juga sering dilupakan oleh orang Kristen. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat 4. Wow. Dikatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow. Bergembiralah karena Tuhan. Saya sampaikan kepada kita saat ini, tolong jangan tempatkan kegembiraan sukacita kita oleh karena sesuatu yang lain kecuali karena Tuhan. Ayat ini selalu mengulang, bersukacita karena Tuhan, bergembira karena Tuhan. Berarti Tuhan itulah harta kita yang terbaik. Harta kita yang paling mahal. Harta kita yang paling istimewa. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oh, ayat ini sering salah mengerti oleh orang lain. Apapun yang kau inginkan, ya udahlah, istri 3, gak apa-apa, kau inginkan. Gak bisa. Gak bisa, saudara. Oh, aku mau punya kapal pesiar. Padahal dia tidak ada kegunaan manfaat bagi dia untuk itu. Karena tidak bidangnya di situ, profesinya di situ. Jangan yang aneh-aneh. Bapak Ibu Saudara, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keinginan seseorang, perhatikan baik-baik, jangan salah mengartikan firman Tuhan. Keinginan seseorang tidak akan mungkin melenceng, menyimpang demi keegoan keakuannya, kalau dia bersukacita karena Tuhan, kalau dia bergembira karena Tuhan. Maka dia akan tetap dalam kontrol, kendali Tuhan, di mana hidupnya selalu bertujuan, berorientasi yang utama untuk memuliakan Tuhan,
menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi jangan lupa, keinginan orang-orang yang bergembira karena Tuhan dihargai dan dihormati oleh Tuhan, bahkan dikaruniakan, dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara, kenapa kita harus bersuka cita, bergembira dalam hidup? Bergembira karena Tuhan ternyata itu kunci kita menemukan apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan, harapan, dan doa kita. Coba saja Bapak Saudara, dengan kesal, dengan kecut, dengan tawar hati, dengan marah, dengan kecewa, berdoalah kepada Tuhan. Gak ada gunanya. Kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan belak-belakan Bapak Saudara, gak ada gunanya. Pulihkan dulu hati kita. Kalau Bapak Ibu Saudara datang berdoa kepada Tuhan, masih ada ruang tempat keraguan-raguan. Lebih bagus seperti seorang ayah yang datang kepada Yesus. Tuhan, jika engkau dapat, sembuhkanlah anakku. Apa katamu? Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Akhirnya Bapak itu berkata, kuatkanlah aku yang tidak atau kurang percaya ini. Lebih bagus kita begitu kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu, masih khawatir, masih takut, masih cemas, masih sedih, masih berduka cita, itu dulu yang dikumpulkan kepada Tuhan. Jangan buru-buru langsung, Tuhan, butuh aku ini, butuh aku ini. Diucapkan basa-basi semua, tapi hatinya masih diwarnai, dikungkung, diintimidasi, ditekan oleh sesuatu yang lain, yang mana hal itu menghalangi doa-doa kita. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan, dibutuhkan oleh hidupmu. Bergembira Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus dalam khotbah di bukit, sebelum menyampaikan tentang sedekah, sebelum menyampaikan tentang mengumpulkan harta, sebelum menyampaikan tentang bahwa Dia hadir sebagai kegenapan hukum Taurat, bahwa kita adalah garam dan terang dunia, dan lain sebagainya disampaikan dengan banyak. Yesus memulai perkataannya. Maka Yesus pun mendekati mereka dan menyampaikan hal yang penting dengan apa? Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Sampai berapa kali? Kalau tidak salah 8 sampai 10 kali. Berbahagialah, berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin yang dapat Allah, mereka yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang memiliki kemurahan, sebab mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang bawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan, dan lain sebagainya. Berbahagialah. Kalau Yesus berulang-ulang berkata berbahagialah, berarti bahagia ini sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai sirna, jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap dalam kehidupan tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, khususnya di akhir zaman pada saat ini. Katakan bersama dengan saya pada pagi ini, Tuhan, aku dan seisi keluargaku, kami bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Katakan bersama, aku dan seisi keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, keluarga kecilku, kami mau kompak, sepakat, sehati, bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kami bersuka cita senantiasa dalam Tuhan, maka kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang memiliki proteksi, perlindungan, pemeliharaan, benteng pertahanan yang kuat dan kokoh. Benteng pertahanan kita sekarang bukan lagi tembok yang tinggi tebal. Bukan, tetapi sudah terkait langsung dengan relasi hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita tidak boleh hilang lenyap dari diri kita. Saya kasih tahu, apa yang tertulis dalam Alkitab oleh ilham Roh Kudus yang menuntun para penulis. Tidak pernah ketinggalan zaman dikaitkan dengan kesehatan.
atau ilmu-ilmu kedokteran kesehatan. Ilmu kesehatan berkata apa? Di dalam mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi saya kasih tahu, saling melengkapi. Alkitab bukan berkata demikian, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, bukan. Bahkan kedokteran setuju. Orang yang memiliki hati yang riang, hati yang girang, hati yang bersuka cita, hati yang bergembira, orang itu kalaupun penyakitnya lebih parah, lebih cepat pulih dan sembuh dibanding dengan orang yang tidak terlalu parah penyakitnya, tapi ngedumel, marah-marah, bersungut-sungut, susah, sedih. Sukar disembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ayat Alkitab berkata, ada yang tahu? Sampai dikarang menjadi lagu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang apa? Lemah, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Itu dari kitab Amsal ditulis, Bapak Ibu Saudara, dikutip. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, kenapa kita harus bersuka cita? Ternyata sukacita karena Tuhan itu adalah obat yang manjur. Wow. Bapak Ibu Saudara ingin sembuh, bersukacitalah. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang senang, hati yang gembira, itu obat yang paling mujarab. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, selama 1 minggu bersungut-sungut dulu terus. Gak ada sakit penyakit secara fisik, nanti lama-kelamaan menjadi sakit fisik. Karena hatinya hancur. Hatinya sedih, hatinya berduka, hatinya bersungut-sungut, hatinya ngomel-ngomel terus, marah-marah, emosi terus. Tawar hati, putus asa. Saya kasih tahu, orang itu sangat mudah diserang oleh sakit penyakit. Kalau saudara dan saya mencintai, mengasihi tubuh kita, saya sampaikan saat ini, aku dan seisi keluargaku, kami mau bersukacita dalam Tuhan. Sukacita karena Tuhan, itulah kekuatan perlindungan benteng pertahanan bagi kami. Sukacita karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kami inginkan untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Sukacita karena Tuhan, itu adalah obat yang sangat manjur. Orang Batak bilang pestek jago, khasiatnya mantap. Tolong jangan salah kutip Bapak Ibu Saudara ya. Hati yang gembira adalah, Alkitab berkata, obat yang manjur. Oke, saya tidak panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sampaikan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4. Kenapa kita harus bersukacita? Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan, kekuatan, benteng pertahanan bagi kita. Berarti kita menjadi anak-anak Tuhan yang gagah, yang kuat dan kokoh tak terkalahkan, karena memang kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Sukacita karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, yang kita pakai memuliakan, menyenangkan Dia dan sesuai kehendaknya. Yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita? Sukacita karena Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang mujarab, obat yang mantap. Maka karena itu, bersukacitalah apapun situasi, kondisi keadaan dalam hidup kita. Jangan pernah sampai kehilangan sukacita. Karena sukacita karena Tuhan, itulah kekuatan bagi kita untuk hidup baik, benar, bertanggung jawab, berkemenangan, dan memuliakan Tuhan. Besok kita akan bahas apa dasar pondasi kita senantiasa bersukacita. Hal ini penting supaya kita tahu kuncinya kita tetap bersukacita dalam hidup ini. Oke Bapak Ibu Saudara, sekian dulu pertemuan kita. Kiranya apa yang saya sampaikan
Tuhan yang memeteraikan di hati Bapak Ibu Saudara, dan oleh kekuatan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari.